Diambil dari redaksi Nuansa edisi bulan April tahun 2020 dalam tabik Lentera Hati yang berjudul Pujaan Hati. Alkisah seorang pemuda yang sedang jatuh cinta berusaha selama berbulan-bulan untuk mengambil hati pujaannya. Sayang, walau sudah berusaha ia gagal, lalu sakit hati karena ditolak. Namun tidak disangka, si jantung hati luluh juga pada akhirnya. Datanglah di mihrab cinta, jam 3 pagi ketika sepi sudah tiba. Katanya, pada waktu dan tempat yang telah disepakati, akhirnya si pemuda sungguh jadi duduk bersanding dengan jantung hatinya. Lalu ia merogoh saku dan mengeluarkan seberkas surat-surat cinta yang telah ia tulis selama berbulan-bulan. Surat-surat itu penuh kata-kata asmara, mengungkapkan kerinduan hatinya dan hasratnya yang membara bahagia karena dipersatukan dalam cinta. Ia mulai membacakan semua suratnya itu untuk jantung hatinya. Berjam-jam telah lewat, namun ia masih juga terus membaca. Akhirnya si jantung hati berkata, "Betapa bodohnya kamu. Semua suratmu hanya tentang aku dan rindumu padaku. Sekarang aku di sini, bahkan duduk di sampingmu. Dan kamu masih juga membacakan surat-suratmu yang membosankan itu." Melengkapi kiasan di atas, seorang guru menambahkan ibarat. Pesannya, "Inilah aku, duduk di hadapanmu, yang mana firman Allah kepada penyembahnya, dan engkau masih juga berpikir-pikir tentang aku di dalam benakmu, berbicara tentang aku dan mulutmu, dan membaca tentang aku dalam buku-bukumu. Kapankah engkau akan diam-diam dan mulai menghayati kehadiranku?" Jadi cerita di atas sungguh melecut sanubari. Apalagi jika kita mengingat pesan tua Rasulullah SAW yang satu ini. Tuhan kita turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan siapa yang akan memohon ampun padaku, maka akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari. Allah hadir di setiap waktu. Pasti, sadarilah, Allah berjanji menunggu di sepertiga malam yang akhir. Dia tidak pernah ingkar janji. Namun masih banyak yang tidak mengenalnya, apalagi menjemputnya. Masih banyak yang menyia-nyiakannya. Bahkan yang bisa menjumpainya pun terkadang masih terbengong-bengong. Mau apa? Antara percaya dan tidak. Yang sadar pun tak kalah canggung. Merasa bangga tak karuan. Sekalinya bangun, senang bukan kepalang. Dan doa pun dipanjangkan. Namun, berbulan-bulan kemudian, terlelap dalam dengkur setiap malam. Menyadari kehadirannya adalah khusyuk. Ketika melantunkan kata per kata doa, tumakninah merendah dalam setiap geraknya. Tawadu di setiap tindak tanduknya, penuh harap atas segala yang terucap. Kata-katanya begitu berat terangkat, penuh arti, syarat yoni, yakin dengan ketidakberdayaan dan ketidaksempurnaan diri. Untuk selalu bersimpuh minta diri, diberi kekuatan untuk bisa selalu munajat di penghujung hari, diberi ketawakalan atas usaha yang telah dilalui, diberi keikhlasan dalam setiap amalan yang disaji, mengharap nikmat, takut azab, dan kelanggengan amal, terutama dalam bangun malam ini. Menyadari kehadirannya laksana mendengar tetesan embun pagi yang turun perlahan berisikan istighfar yang bertubi-tubi. Menyadari kehadirannya laksana desir angin di malam hari, berisikan aliran doa yang sejuk, lembut, membalai tak henti-henti. Menyadari kehadirannya adalah memahami bahwa manusia sungguh tidak ada arti jika melewatkan setiap malam tanpa bisa salat lail ini. Di setiap sepertiga malam, tempat favorit bertemu pujaan hati.